berada di Museum Nasional dan Taman Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui museum ini kita akan melihat sejarah singkat, warisan dan tradisional masyarakat Sulawesi Tenggara. Ini adalah kerangka paus biru dengan nama latin Balaenoptera musculus. Sekarang tepat di belakang saya adalah kerangka paus biru. Paus biru yang ada di museum ini merupakan kerangka dari ikan paus biru yang ditemukan di desa Pulisusu, Buton Utara. Museum ini juga memberikan informasi dan fakta-fakta menarik mengenai kehidupan paus biru. Bahwa ternyata diperkirakan paus biru adalah hewan terbesar yang pernah hidup di bumi, bukan dinosaurus. Dilansir dari us.walsh.org, meski ukurannya sangat besar, paus biru hanya memakan udang kecil. Udang yang dimakan paus biru dalam sehari bisa mencapai 40 juta ekor. Kerangka paus biru ini adalah kerangka pertama yang ditemukan pada tahun 1997 dengan panjang 12 meter. Selain itu, paus biru adalah salah satu hewan yang paling lama hidup di planet ini. Sejumlah ilmuwan menyampaikan bahwa rata-rata hidup paus biru bisa mencapai 80-90 tahun. Terus, suara detakan jantung paus biru juga bisa didengar oleh sonar hingga jarak 3 km. Saat ini saya berada di rumah perahu milik suku Bajo. Suku Bajo merupakan salah satu masyarakat yang terkenal sebagai masyarakat yang melakukan segala aktivitasnya di atas air. Ini adalah salah satu contoh rumah perahu yang mereka lakukan untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Suku Bajo mendapat julukan sebagai manusia perahu. Mereka pun berlayar berpindah-pindah dari laut satu ke laut yang lain. Perahu ini juga merupakan rumah bagi suku Bajo, bahkan sekaligus menjadi sarana dalam mencari ikan di lautan. Inilah asal mula mengapa mereka disebut sebagai manusia perahu. Kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju ke salah satu gedung yang ada di museum, yaitu Gedung Pameran Tetap Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terbagi menjadi beberapa ruangan. Ruangan pertama adalah ruang koleksi geologi. Di sini kita bisa melihat tentang sifat, bahan, komposisi, struktur, serta proses terjadinya pembentukan bumi serta sumber daya tambang yang terkandung di dalamnya. Di sini juga menampilkan proses produksi marmer yang ada di Sulawesi Tenggara. Bahkan ada beberapa contoh batu marmer yang ada di Sulawesi Tenggara juga ikut ditampilkan di museum ini. Sulawesi Tenggara terkenal sebagai daerah penghasil nikel terbaik di Indonesia. Inilah beberapa olahan dari hasil produksi nikel yang ada di wilayah Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Lanjut ke ruangan kedua. Di ruangan ini memperlihatkan salah satu mata pencarian masyarakat Sulawesi Tenggara, yakni nelayan yang menangkap ikan menggunakan bagang. Juga memperlihatkan alat tangkap ikan tradisional yang biasa digunakan oleh suku Bajo. Kemudian ini ada beberapa alat tangkap ikan yang sering digunakan secara tradisional, bahkan di beberapa wilayah di Indonesia ini masih ada yang menggunakan. Ini semuanya tersimpan rapi di Museum Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sekarang saya berada di salah satu ruang yang memperlihatkan keragaman budaya dari segi mata pencaharian dan pengolahan bahan makanan tradisional. Untuk melihat ada apa saja dalam ruangan ini bisa dilihat selanjutnya. Lalu ini adalah beberapa jenis perahu yang selain digunakan untuk menangkap ikan di tengah laut, juga dijadikan masyarakat sebagai sarana transportasi untuk berpindah tempat. Masyarakat Sulawesi Tenggara dikenal sebagai masyarakat yang juga pengkonsumsi sagu sebagai bahan makan utama. Di sini sudah terlihat beberapa macam alat tradisional untuk mengolah sagu pada saat zaman dahulu. Jadi ini adalah merupakan radio dan petromax tradisional yang pada saat zaman dahulu itu masih digunakan sebagai alat penerangan dan sebagai media informasi. Selanjutnya saya memasuki ruangan seni. Di sini memperlihatkan alat-alat musik tradisional Sulawesi Tenggara. Di sini ada musik bambu, ada suling, dan juga gendang. Kemudian ini adalah musik tradisional yang berasal dari suku Muna. Itu ada lado-lado, ada bass, gendang, biola, kecapi. Tidak lupa alat musik tradisional suku Tolaki. Itu ada gong, ada ore-ore, kanda-kandauta, dan dengun-dengun. Nah, ini semuanya koleksinya lengkap. Nah, di sini juga ada bendera Sangia di Bandera. Ini adalah merupakan duplikat yang dibuat pada tahun 1992. Jadi yang belum tahu apa itu Sangia di Bandera, ini adalah merupakan lambang persatuan antara Kerajaan Mekongga dan Kerajaan Luwu. Di sini juga ada pameran lukisan yang dilukis oleh seniman-seniman yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Tapi mohon maaf saya lupa untuk melihat namanya secara jelas. Tapi kalau mau lihat boleh langsung ke Museum Budaya. Nah, ini merupakan lambang adat masyarakat suku Tolaki. Mungkin sudah sering kalian melihat. Nah, beberapa jenis kalosara ini itu memiliki fungsinya masing-masing. Ini bisa dilihat. Kemudian ini adalah beberapa benda yang selalu berdampingan dengan adat kalosara suku Tolaki. Ini biasanya kita sering lihat dalam adat-adat pernikahan. Kemudian ilustrasi ini adalah gambaran singkat tentang proses membesara dalam rangka menuju pernikahan. Ke ruangan selanjutnya, di sini menampilkan berbagai macam guci, wadah, tempayan, dan lain-lain yang digunakan masyarakat tradisional untuk menyimpan berbagai macam bahan makanan. Di ruangan sampingnya ini menampilkan adanya naskah-naskah kuno bertulisan Arab yang ditemukan di masjid-masjid tertua di wilayah Sulawesi Tenggara. Salah satunya di Wakatobi, di mana masjid tertua di sana itu digunakan sebagai pusat pengajian dan pusat untuk mempelajari ilmu agama melalui naskah-naskah Arab kuno yang terdapat di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, ini merupakan koleksi tombak atau alat berburu yang digunakan masyarakat Sulawesi Tenggara saat masih tradisional. Saat ini saya berada di bagian koleksi mobil yang ada di museum ini. Dua dari mobil ini adalah mobil yang bersejarah, di mana mobil RI1 atau mobil Indonesia 1 ini pernah digunakan oleh Presiden Soeharto pada saat berkunjung pertama kalinya ke Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka Pekan Penghijauan Nasional di Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan mobil yang berada di sebelah kanan saya, ini adalah mobil pertama yang digunakan oleh Wayong sebagai gubernur pertama di Sulawesi Tenggara.
itulah tadi perjalanan singkat saya di Museum Nasional dan Taman Budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebenarnya masih ada beberapa tempat atau beberapa ruang yang ingin saya kunjungi, hanya saja sedang mengalami renovasi, jadi saya tidak bisa mengeksplor banyak. Tapi mudah-mudahan dengan perjalanan singkat ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.